Semangat pagi. Alhamdulillah kita ketemu lagi Bapak Ibu di loka 6. Ini hampir selesai. Bentar lagi kita ke loka 7. Bapak Ibu, ada yang udah sarapan? Sudah. Makanannya kan dari pagi? Belum. Mulai kali ini diharapkan kita lancar dari awal hingga akhir, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Ini tujuan yang tenang kita, calon guru penggerak dapat menghasilkan rencana kerja 1 tahun. Jadi kemarin kan kita sudah melakukan itu yang BAG. Nah hari ini nanti akan kita lakukan yang GA dan yang lainnya gitu. Untuk pengembangan sekolah yang berpihak pada murid dan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung rencana pengembangan sekolah. Ini yang akan kita lakukan hari ini. Supaya tujuan tadi tercapai dengan baik, Bapak Ibu, ini yang akan kita lakukan selama kurang lebih 8 jam pelajaran. Pertama itu pembukaan, nanti akan berbagi tujuan program sekolah yang tadi yang saya bilang GA-nya itu, BAG-nya sudah. Nanti kita akan belajar tentang GA-nya. GA-nya apa? Jabatan apa? Jabatan rencana. A-nya? Yang ketiga, kita akan membuat rencana program sekolah. Yang keempat, di mana saya sekarang? Terus di kelas. Yang kelima, untuk pelajaran melakukan perbaikan. 6, rencana penguatan kompetensi diri. 7, tidak lanjut dan penutup. Kita akan kesepakatan kelas dulu supaya memberikan rasa aman dan nyaman. Ini kesepakatan kelasnya. Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Pertama, mulai sesi pertama, Bapak Ibu. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Bergabungnya sesuai dengan PP-nya masing-masing kelompok PP. Sudah? Sudah. Nah, kita akan mulai ke sesi pertama, yaitu visualisasi tujuan program sekolah. Yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan membuat J dan A. Jabarkan rencana dan atur eksekusi. Kemarin kita sudah mengerjakan BAG, sekarang kita akan mengerjakan yang JA-nya. Kemarin kan sempat juga dilakukan pemetaan aset ya? Ya. Betul? Betul. Apa saja yang dimiliki di sekolah? Luar biasa kemarin yang dimiliki di sekolah ternyata banyak yang kita nggak nges ke situ gitu. Ternyata ada gitu di sekolah kita. Nah, sekarang Bapak Ibu akan membuat rencana setahun ke depan untuk sekolah Bapak Ibu sesuai dengan yang BAG kemarin. Jadi ini kelanjutannya Bapak Ibu. Kalau bisa yang kemarin saja programnya jangan berubah-ubah. Nanti kalau misalnya berubah berarti awal lagi nanti nggak selesai program Bapak Ibu. Gitu. Untuk memudahkan Bapak Ibu untuk membuat rencananya, tujuan program sekolahnya, Bapak Ibu bayangkan ke depan, setahun ke depan itu Bapak Ibu inginnya programnya seperti apa? Itu dilihat dari keinginan Bapak Ibu, murid seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan. Terus kepala sekolah dan guru-gurunya seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Lingkungan belajar sekolah seperti apa dan warga sekolah seperti apa. Nah, katanya itu Bapak Ibu gunakan untuk memvisualisasikan programnya Bapak Ibu. Boleh berupa gambar, boleh berupa tulisan, silakan. Tapi jangan banyak-banyak, jangan dibikin menjadi paragraf di situ.
poin-poinnya saja. Kalau misalnya cuma tulisan Bu, saya mah nggak bisa gambar, silahkan nggak apa-apa tulisan saja. Tapi jangan full tulisan semua gitu. Jangan Bapak Ibu bikin jadi wacana di situ jadi paragraf-paragraf, nanti bingung untuk menjelaskannya. Per poinnya saja. Kalau bisa menggambar lebih baik lagi, silakan digambarkan program sekolah seperti apa yang Bapak Ibu nanti akan buat tahun depan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu program klub mata pelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mewujudkan visi sekolah kami, menciptakan siswa-siswi atau peserta didik yang berprestasi di bidang akademik seperti itu. Silakan Bu. Salah satu. Iya, dalam membuat sebuah program tentunya tidak lepas dari hambatan ya, tantangan dan hambatan. Gitu aja ya Bu. Sama mungkin permasalahannya hampir sama. Coba misalkan dari program di Bucia ini, apa tantangan dan hambatannya? Tantangan dan hambatannya kemarin itu adalah menyamakan waktu dalam berkolaborasi, karena di sekolah itu tidak hanya satu program aja yang berjalan. Jadi ketika ingin berkolaborasi gitu, menghadirkan semua stakeholder sekolah itu agak sulit. Kadang waktunya pas kepala sekolahnya nggak bisa, atau manajemennya nggak bisa, atau ada sebagian guru mapel yang nggak bisa. Jadi itu yang membuat program ini berjalan agak lama gitu ya. Tapi seluruhnya sih sudah oke, karena kami juga bekerja sama dengan OSIS untuk membuka Google Form untuk anak-anak yang daftar gitu ya, untuk yang lain-lain. Jadi semua sudah bekerja sama dengan baik seperti itu. Hanya saja waktunya tuh agak terhambat karena ya tadi, karena untuk menjalankan sebuah program itu ya butuh komitmen dari semua stakeholder seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Gimana Bu Ani? Ya, program kasih kawasan sekolah bersih. Ya, tentunya mungkin dari Bapak Ibu di sini mempunyai program yang serupa, yaitu tentang program terkait tentang kebersihan lingkungan. Ada kemarin ngambil program ini karena saya rasa yang saya jelaskan sebelumnya bahwa sekolah saya itu sebenarnya ada namanya program Jumat bersih, tapi dirasa kurang maksimal dalam pelaksanaannya, sehingga saya menggagas yang namanya program kasih. Spesifiknya seperti apa? Apa anak-anak dilarang untuk membawa makanan yang kemasan gitu kan? Artinya kan kalau sekolah bersih artinya mereka harus membuang sampahnya itu jangan sampai ada sampah gitu. Cuma seperti itu aja gitu kan? Apa dilakukannya hanya kalau dengan program ini kan berarti kan ini harus berjalan setiap hari gitu kan? Artinya butuh waktu dan tenaga, karena kan ini kan kawasan sekolah bersih. Jadi spesifiknya seperti apa? Apa dilarang membawa tumbler atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Yohana atas pertanyaannya. Ya, spesifiknya sebenarnya program ini itu berawal dari banyaknya bekas jajanan yang berasal dari kantin yang dibawa masuk ke kelas, tidak di kolong meja, kemudian di lantai seperti itu. Jadi program ini saya gagas untuk paling tidak mengurangi sampah-sampah yang ada di kantin. Yang di kantin yang mereka makan makanannya bukan sampah yang dibawa ke kelas. Jadi yang pertama yang saya lakukan yaitu menyuruh anak atau membuat kesepakatan kepada anak bahwa harus membawa botol minum dan kotak makan. Ya, itu pun kalaupun misalkan ada yang lupa, itu pun ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu dikembalikan lagi ke siswa. Jadi siswa yang mengawasi, siswa yang melaksanakan, dan siswa juga yang mengevaluasi. Apakah bulan ini nanti ada rewardnya? Jadi misalkan di bulan ini siapa saja yang benar-benar bebas hukuman, misalkan seperti itu ya, bukan bebas yang benar-benar taat, yang sebulan ini tidak pernah kosong untuk membawa botol minum sama kotak makan, nanti ada reward dari masing-masing kelas. Itu programnya seperti itu. Atau nanti juga ini kan berkaitan juga dengan P5 ya Bapak Ibu ya. Jadi program semester 1 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi dari sampah nanti bisa mungkin dijadikan kreasi. Jadi misalkan sampah yang bisa didaur ulang, kita daur ulang,
karena berkaitan dengan P5 atau proyek profil pelajar Pancasila. Ya. Seperti itu Bu Yohana. Ya. Baik, kita beri tepuk tangan. Meningkatkan kepeduliannya terhadap diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, di bagian ini pada bagian J, Jabatan Rencana ini pertama adalah mensosialisasikan program sekolah serta melaksanakan rencana yang telah disepakati. Salah satunya yaitu dengan mensosialisasikan apa yang keinginan siswa. Dari 3 kemarin itu choice, voice, dan ownership-nya siswa. Program yang bisa disampaikan itu kan menarik dan sangat mendukung dengan program Adiwiyata yang akan dicapai yaitu tingkat nasional. Nah, cuman pastinya tantangan ke depannya, karena Bu Esi sebenarnya kan sudah sekolah sehat, sebenarnya ini lebih kepada maintenance ya, lebih kepada maintenance. Nah, tantangan saya rasa pasti di saat maintenance itu tantangannya adalah kebanyakan kan orang sudah mulai bosan segala macam. Nah, bagaimana solusi dari Bu Esi dan tim terkait dengan tantangan yang pastinya kalau sudah mulai maintenance itu kebosanan, kejenuhan itu sudah di titik-titik yang ini kan. Nah, itu bagaimana solusinya? Dalam setiap program pasti ada tantangan. Ini tantangannya memang berat untuk menciptakan atau meningkatkan sendiri kesadaran bagi diri sendiri, bagi orang lain. Yang solusi yang kami biasanya punya, kami tuh untuk membuat tim biasanya kalau misalnya dari salah satu kegiatan yang seperti gua lakukan, membawa tumbler, itu setiap anak dilibatkan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu dilibatkan murid untuk menjaga di depan kelas. Itu ada salah satu tindakan atau salah satu peningkatan. Maka dari itu murid yang biasanya sudah bosan, kan ada timnya, ada tim yang menjaga di situ. Program pembelajaran SMK berbasis industri, karena ini di sekolah tempat saya bertugas kedua kalinya, tahun kedua dalam berdirinya SMK selama 7 tahun. Ya, alhamdulillahnya juga sekarang lagi berjalan atas bantuan Kemendikbud. Jadi tujuannya adalah di antara lain adalah meningkatkan kemampuan gurunya, harus diupdate terus dalam berbasis industri karena teknologi terus berkembang. Terus yang keduanya adalah mempersiapkan siswa untuk lebih mandiri dan belajar serta mampu berkolaborasi dalam proyek yang nanti tujuannya itu adalah salah satunya adalah di PKL ya, dan praktek kerja industri. Terus yang tujuannya lagi yang ketiga adalah melibatkan semua pemangku kepentingan yang di dalamnya adalah kepala sekolah, guru, komite, siswa, serta dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan program sekolah yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang Bapak ajukan ini sangat bermanfaat dan memang pas gitu untuk diterapkan di SMK, di mana anak-anak memang sudah dirancang bagaimana setelah dia punya ilmu dia bisa menerapkannya langsung di dunia industri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan program yang Bapak buat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sukses selalu Pak. Amin. Menjadikan sekolah yang unggul dalam berprestasi, khususnya dalam berbagai ekskul ya, ekstrakurikuler. Saya sekarang lagi mudah-mudahan di ekstrakurikuler. Dasar pemikirannya adalah bagaimana caranya meningkatkan minat masyarakat terhadap SMK 15 Tangerang Selatan yang notabene-nya sekarang di akademik mungkin sama aja dengan sekolah lain, tapi saya ingin menunjukkan yang lebih menjual sekolah kami. Ekskulnya lebih khusus mungkin ke olahraga ya Pak? Semua. Oh, semua ekskul. Ini Bu, di sini ada tulis gambaran. Iya, baik. Mungkin semua program itu akan bisa berjalan pasti berkaitan dengan pembiayaannya Pak. Ya. Selain dengan biaya itu yang dari BOS, itu kan mungkin tidak seberapa ya Pak kalau yang kita ini. Nah, supaya keberlangsungan program ini Bapak berjalan nih, pembiayaannya selain yang dari BOS itu berapa gitu? dari mana lagi gitu Pak. Terima kasih gitu aja. Ini harapannya ada pertanyaan itu Bu. Di sini ada namanya rapat kolaborasi dengan warga sekolah. Ya, dalam rapat itu ada disebut dengan pemetaan aset, kemudian tujuan dari program itu, kemudian merumuskan kegiatan program dan siapa yang akan dilibatkan.
Nah, maksudnya pertanyaan, terima kasih Ibu Umela. Yang pertama, bahkan di ekskul kami, bos tidak akan terlibat. Saya mencoba untuk di ekskul Dayung kemarin, dana bos saya nggak perlu. Gitu. Yang diperlukan adalah CSR. Saya menggunakan relasi saya, kita kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional, kita kerjasama dengan Kormi, kita kerjasama dengan CSR di bidang perusahaan. Alhamdulillah dari tahun 2023 target kita punya program jangka panjang. Program jangka panjang ini adalah bagaimana caranya membawa anak-anak ini, ada sebuah program untuk Popda, punya prestasinya, ada Popda di 2025. Ini adalah berkesinambungan. Program di tahun ini saya akan mengejar anak-anak bagaimana caranya melangkahkan tahapannya ke tingkat nasional. Mudah-mudahan anak kita ada yang masuk. Amin. Kemarin udah terlirik sih. Ya. Nah ini tadi yang disebutkan dengan penganggarannya. Ketika kita menganggarkan dana Bosda, sampai kapanpun prestasi di Indonesia tidak akan berkembang. Karena ribet pelaporannya. Kita akuin aja gitu Bu. Kenapa? Udah mah kecil ribet lagi. Ya, gitu kan. Nah makanya kita bagaimana caranya mengelola CSR. CSR dari mana? Alhamdulillah dari orang tua kami setelah kemarin anaknya berprestasi di tingkat daerah, kemudian ada yang kemarin ikut di hasil di tingkat nasional juara. Alhamdulillah SMP 15 kemarin dapat bantuan dari Freeport. Program yang saya buat atau saya lancarkan adalah merupakan salah satu program bagian dari Adiwiyata. Barang-barang bekas, apakah ada untuk kelanjutannya, misalnya Ibu membuat alat permainan edukatif, di mana alat permainan ini dapat membangkitkan kecerdasan dari anak itu, misalnya dari bahasanya, apa kolektifnya, atau motorik kasar dan motorik halusnya. Jadi tidak hanya untuk pengembangan dalam kayak tadi seperti Ibu membuat media-media tanaman dan lain-lain kayak gitu. Apakah nanti ada kedepannya membuat alat permainan edukatif yang tidak mahal tapi menarik? Kalau namanya program berkarya, artinya nanti terima kasih nih masukannya. Ya, memang saya baru menceranakan ini adalah baru dari tingkat ke barang bekas seperti tempat minuman, karena memang kami mengutamakan untuk Adiwiyata dulu gitu kan. Nanti untuk selanjutnya sudah ada kami dari tim kelas 6 gitu kan untuk akan membuat teknologi sederhana. Jadi kalau yang namanya berkarya, makasih Bu Imas, nanti mungkin kedepannya akan saya tambah untuk membuat media-media edukatif yang membuat pembelajaran itu menarik. Program berkas berita kreatif anak sekolah ini muncul sebagai salah satu solusi untuk mendorong siswa khususnya di sekolah saya supaya mereka aktif menulis dan berkreasi melalui berbagai bentuk karya. Nah, saya hanya menambahkan Bu, karena berkaitan dengan itu, alangkah baiknya kerjasama dilibatkan dengan LH, lingkungan hidup, supaya nanti dari karya-karya teman-teman itu bisa ditampilkan, dipajang pada saat kegiatan di lingkungan hidup dilaksanakan. Seperti contoh, ketika pada saat tadi yang mana yang di Asia, ada orangnya. Ketika pada saat ada biasanya suka ada LH itu ada program yang namanya penampilan hasil tadi Bu Ima juga karya dari limbah itu di LH itu bisa dihargai. Bahkan ada lombanya, bahkan nanti akan ada rencananya itu berprestasinya dan akan ada uang pembinaannya. Informasi itu mungkin belum sampai karena mungkin teman-teman belum. Programnya sendiri ya seperti namanya adalah Jumat Ekspresi atau biasa kami singkat menjadi JUMEX. Nah untuk dasar dari program ini seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya adalah banyaknya potensi siswa yang dimiliki baik dari segi seni ataupun dari segi olahraga. Nah di sini kami membuat suatu wadah agar mereka bisa mengekspresikan semua potensi diri. Jujur itulah hal yang dinanti-nanti oleh murid ya. Saya agak bersyukur mudah-mudahan program untuk wadah sebagai ekspresi minat dan bakatnya menjadi lebih tergali dan membawa prestasi pada sekolahnya. Iya karena mungkin saya bisa lanjutin dari Bu Savitri. Ini bisa menjadi bahan dasar juga untuk dalam pemilihan, misalnya sekolah bisa memilih sekiranya nanti untuk FLS 2N. Ya, jadi ini sebenarnya grand design-nya adalah
gebiar ekskul. Gebiar ekskul, tapi kan kalau gebiar ekskul itu dilaksanakannya setahun sekali. Nah, ini adalah turunan dari grand desainnya grand ekskul. Jadi ini adalah pecahannya. Jadi dilakukan setiap bulan sehingga semua ekspresi anak terlihat. Nanti dari situ bisa menjadi dasar kalau sebagai sumbangsi lah ide untuk pemilihan yang FLS 2M. Dalam rangka temanya adalah suara demokrasi, yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS atau pengurus OSIS. Nama kegiatannya adalah DREAM. Ini tingkatan dari demokrasi, rasa empowerment, and aspirasi murid. Program yang luar biasa ya Bu. Tapi ya karena di situ terkandung nilai-nilai apa seperti kolaborasi sosial, ya demokrasi, benar demokrasi. Terus habis itu bagaimana mengajak siswa untuk aktif gitu kan dalam debat misalnya gitu. Terus juga ada inovasi teknologinya dalam menggunakan media media pembelajaran ya. Program lingkungan bersih dan indah atau saya sebut dengan Pro Liberty. Gambarnya indah ya Pak. Warna-warni. Ini sekolah yang saya idamkan itu sebenarnya awalnya gini loh, mereka peduli dengan sampah, bukan lebih cenderung pada daur ulangnya, tapi lebih dengan pada kesadarannya bagaimana itu kita bisa sadar dengan lingkungan bersih. Anak-anaknya itu di sekolah secara otomatis sudah tidak lagi membuang sampah sembarangan. Walaupun ada sampah, tidak ada ini bukan sampah saya, bukan sampah siapa gitu. Kan kadang kalau anak-anak TK itu ayo nak kita rapikan sampahnya gitu, bukan itu Bu, bukan sampah saya, seperti itu. Jadi mereka itu udah mulai mempunyai kesadaran ke situ ya Bu. Program 3 Sinergi Sehat, di mana di sini setiap hari anak-anak membawa diarahkan untuk membawa bekal sehat. Terus pada hari Kamis semangat, orang tua membuat bekal sehat yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam program 1 tahun. Kita akan bikin PPT, PowerPoint. Maksimal PPT-nya 9 slide. Yang pertama yang harus ada di dalam PPT-nya Bapak Ibu adalah judul program atau kegiatannya. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Program ini adalah pada dasarnya latar belakang terbentuknya Dobrak Ekskul itu bermula dari hasil output SMP 15 Tangerang Selatan yang bahkan kesulitan bersaing di prestasi akademik dan daya minat masyarakat. Murid mengikuti program ekstrakurikuler mata pelajaran. Yang kedua itu guru melakukan evaluasi. Kalau langkah-langkahnya itu membentuk programnya dulu, mengikuti kegiatannya, baru murid ada produksi. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama yang saya buat adalah karena banyaknya potensi yang dimiliki oleh anak-anak di sekolah, sehingga penting bagi kita sebagai sekolah menyampaikan kreativitas siswa di luar pelajaran formal. Kemudian Tujuan bagi siswa untuk meningkatkan kompetensi mereka, bakat dan mengasah dan mengembangkan bakat mengeksplorasi minat baru Ini ditujukan pencapaian ke dunia kerja. Berarti dia punya suatu keterampilan khusus dong. Nah ini keterampilan khusus sebenarnya di bidang apa sih nih? Di sini selain mereka mampu menguasai teknologi gitu. Atau kegiatan membantu siswa mengembangkan kolaborasi komunikasi dengan baik. Jadi disiplin tanggung jawab itu kan keterlibatan rencana program mengevaluasi dan mampu gitu langkah-langkahnya ini masih supaya tujuannya hasilnya sebenarnya saya tuh ada yang itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat ya.
sudah makan tadi ya? Siapa yang masih grupnya? Sudah Bu, sudah ya? Ya, kelompoknya masih ngakut ya. Nah, untuk melanjutkan sesi berikutnya, pada peserta siang ini tentunya ada energizer ya. Artinya dia menambah semangat Bapak Ibu lagi karena tadi siang sudah istirahat, sudah makan, ngantuk. Nah di sini yang memimpin bukan PP, tapi salah satu dari TIP ini adalah sebagai pemimpin yang memberikan energizer. Siapa yang mau? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita energizer ya supaya kita semangat kembali. Yang tadinya tadi pagi sudah berpikir menguras energi kita, sekarang sudah semangat, sudah makan dan sudah ditentukan lemaknya ya. Ya. Bapak Ibu membawa dokumen ini umpan balik 360 derajat. Membawa nanti akan dibagikan lembar posisi diri, di mana di sini apa kompetensi yang menjadi kekuatan diri Anda untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah Anda. Nanti jelaskan di sini cuma ada ini kok, ada dua, ya, ada dua yang diisi, yaitu keduanya tentang apa kompetensi yang masih perlu Anda kuat. Di sini Bapak Ibu mengisi lembar kekuatan diri ya. Pengerjaannya 20 menit. Baik Bapak Ibu, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisi lembar penguatan Bapak Ibu, di mana sekarang Bapak Ibu bisa bertanya nih, di mana posisi saya sekarang, ya. Bapak Ibu masih ingat tidak pada saat pendampingan Bapak Ibu mengisi umpan balik tentang kompetensi diri sebagai guru penggerak. Nah di situ Bapak Ibu juga dinilai oleh kepala sekolah juga rekan guru. Sekarang Bapak Ibu sudah di mana posisinya sekarang. Nah sekarang kita memulai dengan merefleksikan, menceritakan saya sekarang sedang di posisi mana. Di sini praktiknya berpasangan ya, karena di sini ganjil, dari sini 3 orang ya, di 2. Silakan berisi dengan siapa, Putri dengan siapa, Pak Rika dengan siapa. Tentu waktunya 1 orang adalah 5 menit ya. Jadi setelah 5 menit, misalkan nih Bu Ani sedang menceritakan posisi Bu Ani dengan Pak Prima sambil melihat ini ya, waktu ya. Waktunya di sini 5 menit. 5 menit itu berdua atau orang yang tanya 5 menit. Ya, makasih. Ya. Sudah dimulai, sudah mengerti Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang harus dilakukan? Saya menceritakan posisi yang sudah Ibu tulis itu. Nanti Pak Reno mendengarkan ya, Bu Mita dengan siapa? Pak Rino ya, Bu Mita menceritakan posisi Bu Mita sebagai apa. Nanti Pak Rino mendengarkan, nanti Pak Rino sedikit mungkin masih masukan ya. Begitupun Pak Rino ya menceritakan, nanti Bu Mita memberi masukan ya. Misalkan 3 menit, 2 menitnya berikan tadi masukan. Yang saya memiliki dan menjadi kekuatan itu adalah kepemimpinan Pancasila.
kemudian dalam hal ini saya memiliki motivasi yang kuat untuk dapat melaksanakan tugasnya sama-sama dan pantang menyerah serta selalu mencari solusi yang terbaik dengan kendala yang terjadi. Satu ini identifikasi kompetensi itu apa kompetensi yang menjadi kepala diri Anda untuk mendukung saya harus membangun kerjasama dengan komunitas sekolah untuk yang pertama kegiatan kekuatan diri ya untuk mendukung rencana program yang sudah direncanakan. Dan program yang saya ajukan kemarin di awal tahun di sekolah kami itu ada pengembangan program sekolah diri pada saat untuk masalah pembiayaan program anak sehat itu berjalan dan membuat jadwal dan tugas yang lain dan baik dan salah aplikasi yang masih perlu ada Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Rekan Ibu PP, saya akan menjelaskan sedikit kenapa saya di sini praktik baik yang sudah saya lakukan adalah menerapkan menjadi seorang pembelajaran. Yang kedua itu menerapkan pembelajaran berpihak pada murid, berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan visi sekolah, yaitu meningkatkan dobrak eskul itu lewat eskul itu yang menjadi praktek baik yang saya lakukan di sekolah. Itu bertujuan yang pertama, dasarnya adalah ketika pada saat menjalankan visi ini pasti ada dasar yang permasalahan yang terjadi di awal. Yaitu yang pertama, permasalahannya adalah hasil atau output dari lulusan siswa itu untuk bersaing di akademik sekolah kami kalah. Maka program yang saya lakukan mempunyai ide adalah bagaimana caranya meningkatkan ekstrakurikuler di sekolah. Alhamdulillah dari sekolah mau untuk meningkatkan itu. Dan alhamdulillah di tahun ajaran kemarin 2004-2005 lulusan SMP Negeri 15 yang keterima di negeri jalur prestasi hampir 40%. Kemudian dalam pembelajaran yang biasanya mungkin pembelajaran itu monoton dan dengan metode lama, dengan belajar olahraga, memang olahraga itu sudah identik dengan praktik, tapi di sekolah saya menerapkan bagaimana caranya dalam pembelajaran itu ada 4. Yang pertama adalah praktek, kemudian teori, ya, kemudian yang keduanya itu akademiknya, kemudian yang ketiganya adalah praktek di luar lingkungannya. Jadi seperti itu diterapkan oleh saya di sekolah, makanya anak-anak lebih tertarik. Kemudian bagaimana caranya saya sebagai guru menjadi guru yang dikangenin oleh anak murid. Ya. Jadi seperti itu. Baik Pak Prima, setelah Pak Prima belajar di Prom Guru Penggerak, tentunya sudah melakukan praktik-praktik baik ya. Ya. Apa yang dirasakan perbedaannya ketika sebelumnya mengikuti Guru Penggerak pada praktik baiknya yang Mbak Prima tulis itu? Waktu sebelum mengikuti Guru Penggerak, saya hanya belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu, belajar dari pengalaman-pengalaman guru-guru yang mengajarkan saya terdahulu. Maka pembelajaran itu hanya berpusat pada guru, apalagi dengan menggunakan metode komando. Kemudian semua terpusat pada guru. Dan untuk pada saat mengikuti CGP ini, yang saya pelajari adalah bagaimana caranya memanfaatkan aset yang ada, teknologi yang ada. Jadi belajar itu tidak perlu hanya dari guru sebagai fasilitator. Makanya setelah mengikuti CGP ini saya lebih paham akan bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Seperti contoh, sekarang siswa dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran olahraga. Jadi olahraga itu bukan hanya bisa praktek, tapi bagaimana caranya dia mencari tahu tentang materi itu dari media sosial dan lainnya. Yang bisa saya lakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kompetensi, yang pertama melakukan perbuatan
penanaman budaya positif dimulai dari diri kita sendiri untuk melakukan perubahan ke orang lain. Kalau diri kita belum berubah, bagaimana bisa merubah orang lain gitu. Yang kedua, melalui program penanaman budaya positif di sekolah. Itu adalah salah satu perbaikan yang bisa dilakukan ke depan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kompetensi saya. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya seperti workshop-workshop, kemudian penataran-penataran untuk memperkuat, memperdalam ilmu yang kita dapatkan. Setelah Pak Prima melakukan perbaikan yang sudah dilakukan ke depannya nanti bersama rekan-rekan di sekolah, terlihat perbaikan itu pada apa tentang guru yang ada di sekolah? Implementasi yang terlihat di sekolah adalah menjadi role model untuk guru-guru lain ketika pada saat saya berhasil membawa anak-anak menjadi juara di tingkat provinsi. Dan itu menjadi tamparan keras buat teman-teman guru untuk bagaimana caranya merubah sistem pembelajaran, bahwa siswa semuanya sama, bagaimana kita menjadi seorang nahkoda untuk membawa anak-anak itu menjadi berprestasi. Baik, kita lanjut ke tantangan dari upaya Pak Prima tentang mengembangkan kompetensi guru nih. Tantangan dari upaya pengembangan kompetensi guru untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu upaya yang dilakukan. Yang pertama, tadi pembuktian yang nyata dalam melaksanakan program yang kita rencanakan. Tadi contohnya adalah program saya mendobrak eskul, memperjuangkan eskul menjadi supaya dilirik oleh teman-teman, akhirnya terbalaskan oleh prestasi yang sudah ditorehkan. Kemudian yang kedua adalah konsisten dalam menjalankan program itu. Kemudian bagaimana caranya maintenance atau menjaga konsisten itu dalam menjalankan program. Terima kasih, Bu. Ya, baik, dari praktik baik dan melakukan perbaikan juga tantangan, ya tentunya mungkin di benak Pak Prima ada hal lain yang ingin digali lagi untuk kedepannya, atau kalau tidak ada ya cukup. Mungkin ini, Bu, dari semua yang ini ke depan saya sebagai seorang guru kedepannya mudah-mudahan hal-hal seperti ini diperbanyak lagi supaya kita sebagai guru dapat belajar dan terus berkembang mengenai ilmu pendidikan yang baru. Itu aja sih, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan apa yang sudah saya lakukan selama mengikuti kegiatan CGP ini ya Bu ya. Praktik baik dari upaya pengembangan kompetensi saya yang sudah saya lakukan adalah mengembangkan program sekolah sesuai dengan visi dan misi. Di awal di modul tentang visi dan misi saya memang menuliskan menjadikan siswa saya itu kreatif, aktif dan mandiri. Jadi makanya saya ambil program yang saya buat ini tetap aktor utamanya adalah siswa. Bagaimana saya mampu mengembangkan siswa saya itu menjadi murid yang selain aktif, dia juga kreatif dan dia nanti mampu menempatkan diri di mana dia berada. Jadi sebagai modal dasar, karena kan memang saya adanya di SD. Jadi sebagai sesuatu modal dasar yang menjadikan dia itu sebagai landasan utama. Artinya nanti ke depannya dimanapun dia berada, dia akan bisa menjadi manusia yang bernilai. Baik. Lanjut ya Bu ya. Lanjut setelah melakukan perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kompetensi yang saya lakukan adalah saya menguatkan kemampuan kolaborasi aktif dalam jejaring dan organisasi. Artinya program sebagus apapun, sehebat apapun, kalau kita tidak mampu berkolaborasi dengan semua pihak, itu tidak akan ada nilainya. Jadi akan sia-sia. Jadi perbaikan yang bisa saya lakukan yaitu adalah berkolaborasi dan aktif dalam jejaring dan organisasi. Kemudian hasil yang saya rasakan atau yang murid saya rasakan adalah berjalan dengan baik dan berdampak positif. Pasti ya, segala program yang kita buat pasti harus positif. Nah, jadinya seperti itu Bu. Kemudian tantangan dan upaya pengembangan kompetensi guru yang saya lakukan adalah saya buat program, sudah konsultasi dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat, mencari perbaikannya seperti apa, masukan-masukannya. Nah, tantangan terberat bagi saya adalah mampu tidak saya
membuat program yang saya buat itu bersinergi dengan anak-anak dan berkelanjutan. Jadi itulah tantangan terberatnya. Makanya saya menulis program yang direncanakan itu semoga berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Kayaknya seperti itu aja refleksi dari saya. Selama saya mengikuti CGP, banyak sekali nilai-nilai positif yang saya ambil, di mana dengan mengikuti kegiatan ini banyak ilmu yang didapatkan dari yang mungkin yang awalnya kita menganggap segala sesuatu itu biasa saja, tapi ketika kita mengikuti CGP kita menjadi tahu bagaimana kita mengembangkan kompetensi kita, kemudian pembawaan kita, pengembangan sosial emosional yang ada di diri kita, dan saya merasakan bahwa hal itu setiap harinya semakin meningkat. Jadi seperti itu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran hari ini dan tentang evaluasi lokakarya ini dari Bu Cia. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya akan membacakan kata kunci tentang hari ini saya belajar. Kata kuncinya adalah kompetensi diri. Hari ini saya bisa mengetahui kompetensi diri apa sih yang sudah saya miliki gitu. Kalau tidak berdasarkan instrumen-instrumen yang diberikan oleh ibu-ibu PP ini, mungkin saya juga tidak bisa mengenali. Saya mungkin mengetahuinya general, tapi saya juga nggak pasti. Tapi ketika saya memiliki umpan balik dari siswa, kemudian dari teman sejawat atau kepala sekolah, dari situ secara general, oh ternyata kemampuan tertinggi atau kompetensi yang lebih tinggi dibanding kompetensi yang lain itu adalah tentang misalnya saya memiliki emosional yang stabil, seperti itu spiritual, gitu ya, kemudian bijaksana. Nah, kompetensi itu yang saya miliki, jadi saya tahu, oh saya jadi lebih yakin, lebih percaya diri, oh itu sudah saya miliki gitu. Mungkin itu menjadi kelebihan saya, sedangkan kekurangan saya banyak sekali ya Bapak Ibu ya gitu. Ternyata ada beberapa kekurangan, contohnya ternyata saya belum bisa berkolaborasi secara optimal seperti itu. Nah, evaluasi untuk lokakarya hari ini adalah, jadi setiap instrumen yang dikerjakan itu mampu mengguidance saya dalam menemukan kompetensi apa yang saya miliki dan kompetensi apa yang belum saya kembangkan. Akhirnya dari situ kita belajar supaya saya ini menjadi sempurna dari ketidaksempurnaan saya gitu ya. Jadi saya mengetahui dan saya akan lebih belajar lagi gitu untuk menyempurnakan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok berikutnya. Terima kasih Ibu Pepe, Ibu Meti, Ibu Lini. Ya, hari ini saya belajar tentang apa? Kata kunci tentang hari ini saya belajar apa? Di sesi pertama dan kedua, tadi alhamdulillah Bu Tini menyampaikan tentang membuat program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, dari sesi Bu Tini kita belajar bahwa kita bisa membuat program sekolah yang berdampak pada murid dan membagikannya atau saling berbagi dengan teman CGP. Jadi masing-masing bisa tahu nih program, selain program kita yang buat, kita juga bisa menerima atau meng-ATM ya, amati tiru modifikasi dari program-program dari CGP lainnya. Terus kemudian yang kedua yaitu tentang evaluasi lokakarya. Dari evaluasi dari Bu Cia sudah menjelaskan sesi kedua, saya mengambil dari sesi pertama yaitu tentang mau menerima. Jadi mau menerima saran atau kritikan terhadap program yang telah kita buat selama itu demi kebaikan atau kemajuan sekolah kita. Kemudian program sekolah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Itu evaluasi yang saya terima dari PP Bu Tini dan dari Ibu PP Bu Meti. Terima kasih banyak. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Waktunya kita berdoa
Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua, berkah buat PP-nya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan tentunya. Mengakhiri pembelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.